Hari ini saya ada di Kota Bogor dan tepatnya saya sedang berada di salah satu coffee shop yaitu di Uncle Joe Coffee Shop. Dan rencananya hari ini tuh saya mau ikutan workshop bisnis kopi bareng ownernya langsung. Jadi di sini kalau mau bikin menu, kita melakukan yang namanya kalibrasi. Oke. Sampai ketemu satu yaitu UHT yang dari Indomilk. Seandainya mereka masing-masing menggunakan produk lokal, nah, khususnya biji kopi ya, petani 10 kilo aja satu bulan. Itu udah 600 kilo. Iya. Eranya kompetisi udah lewat. Sekarang tuh eranya era kolaborasi. Yes, kembali lagi sama Uncle Joe ya. Kali ini gue mau mau komentarin pencapaian kolaborasi Uncle Joe sama Indomilk ya. Jadi per tanggal 15 Oktober kemarin, jadi gue udah rilis ya secara official, udah rilis bahwa kita bersama Uncle Joe bersama Indomilk ya, Uncle Joe Coffee Shop. Kopi shop lagi. Kopi shop. Aing Sunda amatnya. Uncle Joe Coffee Shop ya. Gua ini seneng ya dengan pencapaian yang sudah dilalui ya bersama Indomilk, dan gua punya tugas untuk membagikan ini stiker bangga buatan Indonesia. Jadi sebetulnya gini, sedikit cerita ya, gue mau cerita sedikit. Informasinya adalah kan gue itu kan pakai produk Indomilk ya, dan gue tidak pakai semuanya, gue pakai hanya fresh milknya aja, dan UHT gue masih pakai brand Milk X ya. Nah di situ gue tentu gue mau, karena waktu itu dasarnya gue mau pakai susu ini karena disupport secara kebutuhan freezer dan chiller gitu. Memang motivasi pribadi aja gitu. Gue selama ini gue pakai brand X, udah berpuluh-puluh karton, ratusan karton, bahkan ribuan sejak awal buka. Untuk dapetin chillernya susah banget gitu ya. Nah ini gue jadi satu alasan yang mendasar ketika gue mau mencoba keluar dari zona nyamannya gue gitu. Nah akhirnya singkat cerita, di dalam perjalanannya gue mengkonsumsi produk ini, tiba-tiba ditelepon gitu sama pihak Indolacto ya, Indomilk. Kira-kira Uncle Joe mau gak dibina? Jadi ada program pemerintah Bangga Buatan Indonesia BBI itu dengan Indolacto itu ada kerjasama. Kira-kira mereka tuh mungkin sebagai brand, gue nggak tahu ya, ini mungkin tadi tanya ke pihak Indomilk. Ini dari pandangan gue, mungkin mereka ada diminta untuk membina UKM. Tujuannya untuk supaya mengembangkan para UKM-UKM yang ada di Indonesia. Nah tahun ini si temennya Indomilk ini kan, mereka perusahaan Indofood, terus juga ada Bogasari ya, lalu ada Indomilk itu di bawah Indolacto. Mereka masing-masing udah tahun 2020 mungkin punya UKM binaan masing-masing. Nah si Indolacto belum ada gitu, Indomilk, dan dia mungkin mencari siapa kira-kira kandidat yang bisa dipilih sama mereka dan diserahkan kepada pemerintah untuk dibantu ya, di-upgrade secara pemahaman, pengetahuan, skill dan lain-lain ya. Jadi gue anggap ini adalah project scale up gitu. Ini dalam perspektif gue gitu. Kalau mereka mungkin project ya membina supaya lebih better lah gitu kan. Kalau UKM ini dibina semakin baik, tentu lapangan pekerjaan, terus juga bisnisnya sustain. Dan singkat cerita, akhirnya gue setuju gitu ya, disepakat bahwa kayaknya oke nih gitu, gue mau deh gitu di upgrade. Tapi awal-awal ya waktu di telepon gue bilang sama Bu Prita ya, gue kan selama 2 tahun ini bantu, maksudnya kita udah fighting for gitu tanpa ada siapa-siapa, tiba-tiba di tengah jalan kayak mau dicomot gitu, terus udah jadi gitu si Uncle Joe-nya, kenapa nggak dari awal dari nol ya. Itu dalam kepolosan gue nggak tahu ya. Ya tapi Bu Prita dengan bijaksana ya, memang kalau Uncle Joe keberatan ya nggak usah gitu ya.
Tapi gue melihat, karena gue dalam ketidaktahuan gue melihat ada hal baik gitu ya. Jadi gue positive thinking aja bahwa oh ternyata gue bisa dapetin manfaat benefit dari program-program yang disiapin sama Indomilk maupun dari pemerintah ya. Yaitu apa? Gue dimasukkan ke dalam satu program namanya Accelerize Indonesia. Mungkin teman-teman bisa cek di Instagramnya, langsung aja dicek di sana. Di situ banyak teman-teman UKM atau F&B yang memang diakselerasi, dipercepat gitu, di upgrade. Nah, gue melihat itu doang gitu. Gue lihat, oh ternyata gue bisa dapetin banyak hal nih. Gue bisa belajar lagi lebih banyak soal tentang food handler, soal packaging, soal fotografi, soal food fotografi, desain dan lain-lain. Itu gue di-upgrade di situ dan gue ngerasa oh positif juga nih, hal yang baik. Gue rasa ya gue ambil, gue mau deh bu gitu ya. Udah gue Uncle Joe, gue mewakili Uncle Joe, gue setuju, gue pengen banget dibantu gitu ya, di-upgrade. Nah akhirnya setelah setuju begitu, akhirnya ada proses kayak campaign gitu yang dibikin. Jadi ada iklan atau video atau klip yang dibuat lah sama Indomilk ya. Itu datang kan sini ramen pakai tim syuting yang luar biasa, gear yang profesional sekali. Dan finally akhirnya gue tanggal 15 kemarin Oktober, Uncle Joe ini file-filenya buat Instagram, buat YouTube, buat yang lain. Ini filenya ada, silakan di-upload, tapi harus pihak Indomilk dulu yang mengupload. Akhirnya gue tunggu sampai tanggal 15 dan boom, akhirnya mereka upload. Gue sangat bersyukur ya bahwa Uncle Joe Coffee Shop, brand kecil di sudut kota Bogor, bisa bekerja sama dengan brand yang besar sebesar Indomilk gitu ya. Tentu mereka tim yang profesional, sudah levelnya juga jauh gitu ya. Mungkin gue seujung kukunya kali ya. Indomilk ya usianya 50 tahun, Indofood di bawah nama Indofood, dan gue bersyukur banget. Terima kasih sama Tuhan yang udah menyertai Uncle Joe sampai sejauh ini. Dan gue harap dengan didukungnya oleh Indomilk maupun pemerintah, gue bisa punya panggung yang lebih besar untuk memberi dampak buat kota dan bangsa. Nah, kenapa gue motivasinya itu? Karena seperti yang kalian tahu, kalau Uncle Joe itu kan kita banyak kegiatan workshop, pelatihan bisnis kopi. Nanti kalian lihat, nonton di link videonya, nanti akan gue masukin di video ini. Di situ kan gue ceritain tentang bahwa mimpi gue adalah ya gue pengen melahirkan 1000 entrepreneur atau pengusaha baru di Indonesia. Motivasi gue tuh itu, gue pengen menginfluence orang dengan apa yang gue lakukan di Uncle Joe. Gue pengen ada dampak sosialnya, dampak yang memang bermanfaat bagi kota gue, bagi bangsa gue gitu. Ya gue nggak bisa terlibat dalam pemerintahan kan, jadi gue pengen sedikit berguna lah buat orang lain gitu, buat Indonesia. Kalau kalian lihat di YouTube channel gue, di Instagram, di story, banyak sharing-sharing hal-hal yang dulu mungkin tabu gitu ya. Ya mungkin gue dengan PD-nya gitu, dengan polosnya lah ya, mungkin banyak orang yang mungkin bisa jahatin gue lah dengan kepolosan gue. Jadi gue membuka semua dapurnya Uncle Joe di sini kepada peserta workshop, kepada orang-orang yang memang bertanya, minta di-mentoring. Ya bagi gue, era sekarang tuh apalagi yang mau disembunyikan gitu. Kita udah ada om yang sama ya, om Google ya, udah learning by googling. Di zaman sekarang gua rasa gua nggak perlu nutupin apa-apa lagi. Justru era ini adalah eranya kolaborasi, bukan eranya kompetisi. Nah disitulah poin gua pengen menginfluence milenial, khususnya anak muda, fokus pada potensi bangsa kita. Indonesia punya potensi yang besar untuk masuk ke bisnis-bisnis yang seperti itu. Jadi jangan lu ikut bisnis malah bisnis yang klik-klik iklan gitu, ngapain gitu ya. Lu coba sasar, upgrade diri lu untuk masuk ke potensi-potensi bangsa kita. Karena kita ini generasi, bukan gua ya, generasi di bawah gua, generasi yang milenials ini loh yang akan jadi penerus bangsa. Tapi kalau mereka semuanya pada bermain di yang bukan potensi bangsa kita, aduh sayang banget, potensi ini malah diambil sama orang lain gitu ya. Nah gue rasa gitu aja sih ya. Gue bersyukur sekali, gue berterima kasih dan gue senang sekali bahwa Uncle Joe Coffee Shop bisa sampai di titik ini. Dan tentu semuanya tanpa penyertaan Tuhan kayak nggak mungkin. Dan gue
memberikan kredit kepada beliau ya, yang menyelamatkan gua dari resesi, bahkan di era pandemi kita masih tetap dijagai ya dalam perlindungan Tuhan. Dan terima kasih buat teman-teman, buat geng Uncle, buat teman-teman yang dari dulu terlibat dari awal sampai hari ini, yang mungkin udah bergerak kemana-mana, udah pada sibuk dan udah mengembangkan karir di tempat lain. Dan gue berterima kasih kepada geng Uncle angkatan 2018, 2019 sampai 2020. Dan gue juga berterima kasih pada tim yang ada di belakang layar semua ini. Dan thank you banget buat Indomilk, buat Indofood, buat program-programnya Pak Exton ya, luar biasa. Ya walaupun nggak kenal, tapi gue percaya beliau banyak memberikan value yang baru ya di era generasi ke berapanya ya Indomilk punya Indofood. Thank you banget, dan ini videonya. Ini saya ada di Kota Bogor dan tepatnya saya sedang berada di salah satu coffee shop, yaitu di Uncle Joe Coffee Shop. Dan rencananya hari ini tuh saya mau ikutan workshop bisnis kopi bareng ownernya langsung. Keren gak tuh? Nah sebentar lagi sih kayaknya mulai ya. Penasaran kan kayak gimana workshopnya? Yuk ikutin saya. Angga, tadi saya udah sempat ikut workshopnya dan itu workshopnya keren banget. Dari sekian banyak menu yang ada di coffee shop ini, kira-kira menu favoritnya tuh yang mana, Uncle? Favorit ya tentu signature ya, signature rumah Uncle, yaitu es kopi Uncle. Es kopi Uncle sesuai nama kopinya ya? namanya. Oke. Susu kan jadi salah satu bahan yang paling penting ya pasti ya dalam setiap pembuatan menemui kopi di coffee shop ini. Betul. Nah, boleh sekalian diceritain nggak sih, Uncle, gimana sih proses pemilihan susu di coffee shop ini? Jadi di sini kalau mau bikin menu, kita melakukan yang namanya kalibrasi. Oke. Ya kita memang Uncle sendiri suka untuk mengeksplor, mencoba hal-hal yang baru ya. Dan Uncle sendiri mencoba berbagai jenis susu sampai ketemu satu, yaitu UHT yang dari Indomilk. Ah, yang kepilih Indomilk UHT ini. Betul, jadi memang Uncle sendiri agak sedikit kagum ya dengan blendnya rumah Uncle, plus kita kolaborasikan, ternyata potensi dari kopinya keluar. Uncle Joe ini merupakan salah satu coffee shop yang secara konsisten menyelenggarakan workshop. Ya. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih? Uncle sih pribadi punya mimpi lah, punya impian mau menginfluence atau mengajak masyarakat Indonesia khususnya untuk masuk dunia usaha. Dan jendelanya lewat kopi. Sejak workshop pertama sampai hari ini ada 60 kedai kopi yang 60 kedai kopi yang lahir. Seandainya mereka masing-masing menggunakan produk lokal, nah khususnya biji kopi ya, petani 10 kilo aja satu bulan. Itu udah 600 kilo. Iya. Berarti dapat disimpulkan juga nih, Uncle, kalau workshop yang Uncle selenggarakan nih membantu juga melahirkan UMKM baru di Indonesia. Ya. Dan secara nggak langsung juga pastinya membantu produk-produk buatan Indonesia. Betul. Nah, dalam persaingan bisnis, menurut Uncle apa sih yang membedakan kedai kopi Uncle dengan kedai kopi yang lainnya? Terinspirasi sama satu orang komika di Indonesia, itu Panji ya, Pragiwaksono. Dia bilang begini, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oh iya. Berarti bikin sesuatu harus beda nih, bukan lebih baik. Jadi tidak pernah berusaha untuk lebih baik dari ini, lebih baik dari itu, enggak. Tapi lebih beda. Pertama lokasi. Nah, lokasi kita sendiri tidak pada tempat umumnya sebuah kuliner atau coffee shop. Yang kedua, itu konsep DIY. Kan Uncle Joe tuh punya konsep low budget ya. Jadi kita benar-benar Uncle sendiri mengerjakan 80% yang di ruangan ini itu dengan tangan sendiri. Nah yang ketiga itu adalah edukasi. Jadi program edukasi ini yang menurut Uncle jadi salah satu poin pembeda. Udah biasa kalau misalnya kedai kopi, sharingnya edukasinya adalah ngajarin orang bikin kopi. Atau ngajarin orang roasting, itu hal yang udah umum dan biasa. Udah banyak. Tapi kalau kedai kopi ngajarin orang untuk buka kedai kopi lagi, nah itu yang mungkin beda. Eranya kompetisi udah lewat. Sekarang tuh eranya era kolaborasi. Bersyukurnya sekarang itu kita ada di era digital. Nah Uncle sendiri menyuarakan atau sharing tentang entrepreneurship ini itu menggunakan platform Instagram dengan IG Live-nya itu. Nah, teman Indofood,
Bagi kalian yang mau merintis usaha atau ingin mengembangkan usaha kalian, bisa langsung follow @Accelerize Indonesia. Karena mereka punya program-program yang akan membantu kalian untuk mengembangkan bisnis kuliner kalian. Oke teman Indofood, semoga cerita dari Uncle Joe tadi dapat menginspirasi teman-teman semua. Dan yang paling penting, kita harus mendukung produk Indonesia dan bisnis UMKM seperti yang dilakukan oleh Uncle Joe. Nah, buat teman-teman yang ingin merintis usaha, jangan lupa untuk kunjungi situs atau website dan sosial media dari Indofood Solutions. Karena di sana mereka memberikan tips-tips dan inspirasi resep-resep untuk kalian membuka usaha kuliner kalian sendiri. Terakhir, jangan lupa buat mampir ke sini ya, di Uncle Joe Coffee Shop karena tempatnya recommended banget. Terima kasih yang sudah nemenin saya hari ini. Jangan lupa untuk nonton video selanjutnya. Bye!